Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi dengan saya, dosen kamu masih di English Lab kita. Dan ini sudah memasuki episode ke-17, if I'm not mistaken ya. Semoga tidak salah. So, judul kita untuk episode ini adalah Food Menu. Ya, konteksnya adalah kantin UIN Syahada, kantin asrama UIN Syahada, Padang Sidimpuan. So, without any further ado, let's get started from the first vocabulary. The first vocabulary is porridge. Ini artinya bubur, ya. Bubur porridge ini bisa bubur apa saja ya, bisa bubur kacang hijau, bisa bubur beras merah gitu ya. Atau apapun itu. Any type of bubur ini bisa masuk ke dalam istilah porridge. Jadi porridge artinya bubur. Nah, the second vocabulary ini akan berhubungan dengan menu yang saya nggak tahu apakah ini biasa ya atau sering kalian dapatkan di kantin, tapi ini adalah semur. Nah, semur kalau dalam bahasa Inggris itu kita sebut dengan stew, stew, ya. Jadi kalau misalnya semur ikan, ya udah fish stew. Kalau ayam ya chicken stew. Nah, kita lanjut dengan vocab yang ketiga yaitu ikan bakar. Nah, ikan bakar ini apa sih bahasa Inggrisnya? Kalau dalam bahasa Inggris bukan burn fish ya bahasa Inggrisnya, tapi yang tepat adalah grilled fish. Grilled fish, ikan bakar. Kemudian menu yang sering juga ini seharusnya ya kalian dapatkan adalah kari ayam. Kari ayam ini kalau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan chicken curry. Tapi kalau karinya ini kari sapi misalnya ya ganti saja chickennya menjadi beef curry. Oke, gampang kan? Kita lanjut dengan tumis-tumisan. Nah, tumis-tumisan atau tumis lah ya dalam bahasa Inggris itu kita sebut dengan stir fry. Nah, kalau tumisnya adalah misalnya sayur ya udah tinggal tambahin aja vegetable stir fry. Tumis sayur. Capcay itu masuk nggak tumis? Ya masuk sebenarnya. Jadi capcay ini kan bahasa saya nggak tahu kayaknya bahasa Cina ya itu ya. Tapi kalau mau di bahasa Inggris kan itu kata yang tepat adalah vegetable stir fry. Kalau mau dijelaskan vegetable-nya apa ya tinggal ganti aja vegetable-nya dengan nama sayurnya. Misalnya spinach stir fry, tumis bayam gitu. Untuk vocab yang keenam kita lanjut dengan pertelur-teluran. Nah, kalau misalnya di Indonesia itu kan ada apa ya, telur rebus, ada telur mata sapi, ada telur dadar gitu. Nah, ini namanya beda-beda walaupun bahannya sama gitu, tapi namanya dalam bahasa Inggris tuh beda-beda. Kalau untuk telur mata sapi misalnya itu kita sebut dengan sunny side up. Oke? Sunny side up. Kemudian kalau untuk telur dadar itu biasa kita sebut dengan omelet ya. Omeletnya versi telur dadar versi Indonesia ya. Itu kita sebut dengan omelet. Nah, kalau telur rebus gimana? Nah, itu kita sebut dengan boiled eggs. Jadi sebenarnya masih banyak versi lain lagi tapi untuk konteks asrama Winsyada ya sudah kayaknya tiga ini sudah cukup untuk bekal bagi kalian menjelaskan nanti kalau suatu saat kalian dapat menu telur. Nah, ini tinggal dimasukkan saja ke salah satu dari opsi yang tiga tadi. Sunny side up, boiled eggs, atau omelet. Kemudian kita lanjut dengan pasta. Pasta ini apa sih? Nah, ini sebenarnya adalah semacam kuah tapi dia kental. Kalian pernah nggak makan mie Aceh tapi itu yang tumis gitu kan, bukan yang kuah, bukan yang goreng, tumis. Nah, kuah tumisnya ini bisa kita sebut dengan pasta karena dia kental gitu ya. Jadi kuah-kuah semacam itu kita sebut dengan pasta. Nah, kalau sambal ikan teri itu apa ya bahasa Inggrisnya? Nah, ini adalah paket kita yang ketujuh. Sambal ikan teri itu kalau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan anchovy chili sauce. Anchovy itu artinya ikan teri gitu ya. Nah, chili sauce itu sambal. Tapi sambalnya kalau kita bilang chili sauce itu sambal yang agak berminyak. Jadi dia bisa apa ya, kental gitu ya. Nah, ini kita sebut dengan anchovy chili sauce. Artinya sambal ikan teri. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk vocab yang ke-8 dan ke-9 ya tinggal ikut saja tahu dan tempe ya. Sambal tahu itu artinya berarti tahu itu kan dalam bahasa Inggris kita sebut dengan tofu. Berarti kalau dalam bahasa Inggris sambal tahu itu disebut dengan tofu chili sauce. Nah, tempe itu kalau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan tempeh with H di belakang.
Nah, tempe kalau berarti mau bilang sambal tempe itu tinggal tambahkan chili sauce-nya aja. Tempe chili sauce. Nah, yang ke-10, ini mungkin kalian jarang dengar, namun sebenarnya biasa kita temukan dalam konteks sehari-hari. Sandwich. Sandwich ini jangan diartikan macam-macam. Ini artinya simply roti lapis aja. Artinya kamu beli roti tawar satu biji, kamu belah dua, terus kamu taruh di tengahnya sayur atau telur atau gula malah ya, atau coklat, selai coklat. Nah, itu sudah apa, roti lapis namanya. Nah, ini roti lapis kalau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan sandwich. Jadi sandwich ini jangan dianggap sebagai makanan mahal, it's very cheap justru ya. Karena gampang dibuat dan murah juga bahannya. Nah, seperti biasa, setelah selesai mempelajari vocabnya, memahami vocabnya, silakan buatkan ke dalam kalimat Anda sendiri dan post di kolom komentar. Saya pengen lihat siapa yang paling canggih gitu ya, yang bisa memasukkan vocab-vocab ini ke dalam kalimatnya sendiri. Jangan menggunakan alat bantu. Bergantunglah pada otak Anda sendiri, ramulah ya, vocab-vocab ini ke dalam kalimat Anda sendiri supaya Anda punya perbendaharaan yang baru, perbendaharaan kata yang baru. Oke, selamat mengerjakan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.